Dalam kegiatan menanam sayuran, salah satu kendala yang biasa kita hadapi adalah keterbatasan lahan dalam penanaman. Pada umumnya penanaman sayuran memang dilakukan di area persawahan, tapi kita juga bisa memanfaatkan lahan yang menganggur di area rumah kita untuk memulai budidaya sayuran. Salah satu jenis sayuran yang bisa kita budidayakan di rumah adalah sayuran kangkung. Sayuran kangkung cabut sangat mudah dibudidayakan. Selain cara menanamnya yang mudah, umur panennya pun relatif cepat, 21-25 hari saja. Dengan cara penanaman yang benar dan perawatan yang baik, kita sudah bisa melakukan pemanenan. Halo bos, untuk kita yang hobi menanam sayuran di rumah, tentu menanam sayuran di musim penghujan sangat sulit dilakukan. Tapi ada satu tanaman sayuran yang cukup mudah untuk ditanam pada waktu musim penghujan, yaitu tanaman sayuran kangkung. Tanaman sayuran kangkung lebih mudah untuk ditanam pada waktu musim penghujan daripada tanaman sawi maupun tanaman bayam. Bisa kita lihat, ini merupakan tanaman kangkung saya yang berumur 23 hari setelah tabur. Pertumbuhannya sudah mulai membesar dan waktunya untuk kita panen. Untuk menanam kangkung sendiri di musim penghujan lebih mudah dilakukan karena pertumbuhannya akan sangat sedikit lebih cepat daripada tanaman sawi ataupun tanaman bayam yang pertumbuhannya akan melambat pada waktu musim penghujan. Tanaman kangkung ini sendiri sudah 2 kali dipupuk. Pemupukan pertama menggunakan pupuk NPK pada masa pertumbuhan, sedangkan pemupukan kedua menggunakan pupuk urea untuk membesarkan batang dan membuat daunnya supaya lebar dan hijau. Dalam hal penjualannya pun sayuran ini juga sangat mudah, karena sayuran ini sangat familiar untuk dikonsumsi di masyarakat kita. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui berapa hasil dari panen sayuran kangkung di rumah dalam ukuran lahan 5x8 meter yang menghabiskan bibit sayuran kurang dari setengah bungkus saja bibit sayuran kangkung, bisa mengikuti video ini sampai habis ya. Kangkung cabut atau yang biasa disebut kangkung darat lebih mudah untuk dibudidayakan. Selain perawatannya lebih mudah, panennya pun bisa sedikit lebih cepat dibandingkan dengan sayuran sawi. Sayuran kangkung lebih mudah untuk ditanam karena tidak memerlukan pindah tanam seperti sayuran sawi. Sayuran kangkung ini berumur 24 hari setelah penaburan dengan jarak tanam 5 cm dan diisi 3-5 biji benih tiap jaraknya. Sore ini waktunya untuk kita panen. Sedikit telat pemanenannya. Sebenarnya umur 21 hari kemarin sudah bisa kita lakukan pemanenan. Panen kangkung bisa dilakukan dengan cara mencabut atau memotong pada pangkal batangnya, tergantung dari permintaan pasar. Jika dicabut, maka tanaman hanya bisa 1 kali panen. Biasanya dengan cara panen cabut, dalam satu bedengan berukuran 10 meter persegi dihasilkan 15-20 kilo kangkung cabut. Apabila dipotong, biasanya kangkung bisa dipanen 3-5 kali potong tergantung dari kondisi tanamannya. Kangkung potong bisa dipanen setiap 5-7 hari. Setelah dicabut, sayuran ini kita kumpulkan menjadi satu. Kemudian kita ikat menggunakan karet atau bahan lain yang bisa dipergunakan. Untuk ukuran pengikatannya sendiri menyesuaikan pesanan dari penjual. Yang terpenting adalah semua ukuran yang kita ikat harus sama ya teman-teman. Untuk ukuran kangkung yang mempunyai batang kecil dan yang besar, kita campur menjadi satu. Begitu juga dengan ukuran panjang kangkung yang berbeda, kita campur juga menjadi satu ikatan.
Dan perlu diingat, untuk kualitas kangkung yang kurang begitu baik, jangan ikut diikat juga ya teman-teman, untuk menjaga kualitas sayuran yang akan kita jual ini. Setelah semua tanaman telah kita panen dan kita ikat, kemudian kita bersihkan sayuran kangkung ini dari sisa-sisa tanah yang menempel pada akar tanaman tersebut dengan cara dibilas atau disiram dengan air. Tujuannya adalah supaya sayuran yang akan kita jual ini terlihat bersih dan menarik oleh pembeli, dan juga untuk membuat sayuran ini terlihat segar dan tidak layu. Usahakan pembersihan ini menggunakan air mengalir, supaya kotoran yang menempel pada tanaman ini hanyut oleh air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita menghitung jumlah ikatan yang kita panen ini, berapa hasil yang kita peroleh. Dalam ukuran lahan 5 x 8 meter, dengan perolehan panen minimal, kita dapat memperoleh pemanenan sebanyak 70 sampai 100 kilo kangkung cabut. Jika dijual dengan sistem per kilonya, kita ambil harga minimal 2.000 dengan hasil panen minimal 7 kilo, maka bisa kita hitung 2.000 dikali 70 kilo, kita peroleh hasil Rp140.000. Berbeda dengan sistem per kilo, sistem ikat lebih menguntungkan. Tapi dengan sistem ikat ini, kita membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan pengikatan. Dengan sistem ikat ini, dalam ukuran lahan yang sama 5 x 8 meter dan menghabiskan kurang dari setengah bungkus bibit tanaman, kita dapat memperoleh minimal 350 sampai 400 ikat dengan ukuran 1 kilo kita jadikan 6 sampai 8 ikat. Jika kita jual dengan sistem ikatan, maka dapat kita hitung dengan hasil panen minimal 350 ikat dengan harga minimal 600 per ikat, maka dapat kita peroleh hasil Rp210.000. Memang hasil yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan sayuran lain seperti cabai, tapi umur sayuran ini yang sangat singkat untuk dipanen dan perawatannya yang relatif lebih mudah tentu menjadi pertimbangan tersendiri untuk kita budidayakan. Jadi, untuk teman-teman yang ingin memulai budidaya sayuran ini di rumah, jangan ragu untuk memulainya. Dengan cara penanaman yang benar dan perawatan yang baik, tentu panen kita akan lebih cepat dan hasilnya juga lebih maksimal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa dicoba di rumah. Terima kasih.